Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menawitan. Ayah cek. Ayah. Asik. Oke Bebe, sore hari ini kita kedatangan tamu biasa di luar dan biasa melukis. Ya. Nah, mereka adalah teman-teman dari Ikatan Wanita Pelukis Indonesia. Yes. Oke, well, applause. Apakah di sini ada Ikatan Pria Pelukis Indonesia? Nanti dibikinin. Pertanyaannya ngapain harus ada ikatan segala? Iya, karena wanita senang diikat. Emang kapan akad nikahnya? Itu belum tahu lah. Ya. Oke, ngomongin pelukis, ngomongin wanita, ngomongin ikatan, ngomongin Indonesia, ngomongin banyak hal. Ya. Apa sih yang di benak teman-teman ketika kayaknya kita butuh satu ikatan deh untuk iya. para wanita dengan kemampuan melukisnya, satu Iya, itu. iya. Kemudian kedua misalkan, yang diikat itu mereka yang basicnya secara, anggap misalkan secara akademis itu mereka memang basicnya anak-anak seni lukis misalkan atau seperti apa? Jadi di sini memang sudah pada sepuh ya. Ikatan Wanita Pelukis Indonesia itu memang untuk terapi. Karena udah pada sepuh. Ada yang dulunya apa namanya? Dari BUMN ya, pensiunan dari BUMN. Oke, basicnya itu untuk terapi awalnya. Untuk terapi. Sebenarnya bukan sih, sebenarnya gini. Awalnya memang hobi melukis, tapi beliau-beliau ini punya pekerjaan. Jadi ya udah kita adain silaturahmi. Yang kemudian terbentuklah. Oh, jadi bukan basic dari mereka yang benar dalam tanda petik mereka yang seniman, sekolah seni dan seterusnya. Ada juga yang seperti itu. Macam-macam. Tapi generally kebanyakan mereka itu yang tadi. Ya. Jadi udah pada sepuh sih. Oh, kamu udah sepuh? Kamu belum. By the way, itu inisiasinya di mana? Di Jakarta, Indonesia, Bandung, Indonesia, Di Jogja? Bandung, jadi di Bandung. Oh, di Bandung. Di Bandung ada, di Jakarta ada, di yang Surabaya pertama inisiasinya ada. Ibu itu di Jakarta sebenarnya. Teman-teman Jakarta. Jadi di ininya sama saya baca ya. Silakan. Cari contekannya. Tadi contekannya karena udah ngobrol-ngobrol apa kan? Udah bukan ujian. Jadi ini berdirinya tahun 2000 ya? Berdiri 2000, 26 tahun lah ya. Ya. 26 tahun. Jadi ketua pertamanya IWPI itu Ibu Nakis Barli. Berarti berkaitan dengan pelukis maestro. Ya, maestro. Pak Barli. Yang ada di mana itu? 2 titik ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Sukajadi sama yang di jalan itu ya. KBP. Iya. Terus itu nyambung dengan keluarga itu ya? Iya, betul, anaknya. Oh, anaknya Pak Barli. Putrinya. Oh, putri. Oke. Kemudian kedua sama Ibu Pri yang batik, yaitu yang di jalan apa itu? Namanya Bandung juga. Yang ketiga ya Bu Nani. Kalau ngomongin keanggotaan nih misalkan berapa juta anggota misalkan, terus kalau misalkan ada teman-teman yang tertarik, oh ternyata satu visi ini, satu hobi ini misalkan pengen gabung, mungkin nggak kayak gitu? Bisa. Bisa gabung, bisa. Yang penting mah punya hobi gambar aja. Misalkan nggak bisa gambar nggak apa-apa, nanti kita ajarin gitu. Kita kan biasa melukis bareng-bareng. Ada melukis acara bareng-bareng ngelukis di seperti SOS ya, Babakan Siliwangi gitu. Anggotanya 43 lah ya. Karena ini yang menarik ketika ngomongin Indonesia, terlebih Bandung ya, yang sangat kental dengan dunia berkesenian, apapun itu, mau ngomongin musik, Bandung lah misalkan di antaranya ada kesebut, mau ngomongin lukisan, apalagi kita punya pabriknya misalkan sekolahannya, ITB di antaranya, ngomongin seni yang lain semacam wayang golek dan seterusnya. Jadi yang namanya Bandung tuh udah identik lah ya, identik dengan nilai-nilai berkesenian ya. Nah,
ketika mendefinisikan perempuan nih atau wanita, kemudian dengan melukis, tadi yang menarik itu yang saya pengen tahu itu kaitannya dengan terapi itu seperti apa ceritanya, Teh Ola? Jadi kan karena udah pada serpu ya, terus penglihatannya juga kan agak mulai terbatas, terus tangannya kan, motorik ya. Motoriknya dengan melukis ini mereka terus pikirannya kan kemana-mana tuh kalau udah gitu. Tapi kalau melukis itu jadi tenang gitu. Jadi asik karena ngelihat warna-warni terus melampiaskannya ke lukisan. Gitu. Nah dengan itu semua misalkan itu kan hanya salah satu life skill ya dengan melukis. Sebenarnya bagi Teh Ola atau bagi teman-teman di Ikatan Wanita Pelukis Indonesia, seni itu sendiri apa sih dipahami sama teman-teman? Seni itu ya luar biasa ya karena kita bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam diri kita gitu. Seperti itulah. Nah rata-rata kalau misalkan teman-teman dalam ekspresikan jadi menjadi karya lukis, apakah itu misalkan menjadi genre yang sama, misalkan mau indie semua atau lebih ke abstrak atau kemana atau jadi macam-macam justru? Macam-macam karena pelukis itu kan punya gaya masing-masing. Kalau kita paksakan untuk realis nggak bisa karena macam-macam punya karakter. Ada yang tiba-tiba nanti jadi surrealis atau abstrak atau pada dasarnya sama melukisnya. Misalkan kita melukis bareng di Babakan Siliwangi hutan, tapi nanti karakternya berbeda-beda gitu. Nah, kalau sudah hasil melukisnya dikemanain itu hasil lukisannya? Dijual. Oke, bisa diceritain nggak misalkan teman-teman IPWI ini misalkan bikin event, anggap reunian misalkan. Terus salah satu di acara reunian itu misalkan ada agenda melukis bareng. Nah, setelah beres melukis bareng, apakah saat itu juga atau nunggu tempo kemudian misalkan bikin event untuk khusus pameran dari hasil? Kadang bikin event khusus pameran langsung, kadang di situ juga kan banyak yang ngeliat. Langsung on the spot gitu ya. Gitu. Kita di sini pernah mengadakan pameran di Hotel Priangan, Bandung ya. Di Kuala Lumpur juga pernah, di Pusat Kebudayaan Jepang pernah. Yang belum pasti di akhirat kan? Belum jai kita. Ya kali aja pembelinya banyak di sana gitu kan ya. Kali aja gitu, kali aja. Yang beli Kang Ustad ya. Kang Ustad dulu deh. Kolektor ya. Terus di Tengkumar. Udah beberapa kali ya. Terus di Hotel Topas juga Pasteur. Terus di Jakarta juga beberapa kali, cuman saya lupa namanya. Berarti sudah banyak event. Sudah banyak. Nah rata-rata kalau ngomongin program nih, program IWP itu apa aja sih, program-programnya apa aja? Yang jelas kita mengadakan program seperti melukis bareng di mana gitu ya, di luar ya, di outdoor tentunya. Udah gitu nanti kita adain lelang lukisan juga. Ada program lukisan di outdoor bareng-bareng sesama anggota IWPI. Kemudian program lelang bareng. Terus itu melukis bukan hanya di kanvas aja. Tapi di semua media seperti kerudung juga bisa. Di kain. Ada teman-teman. Di batik, bukan di kebaya, terus di gelas, di cangkir, terus bikin manik-manik. Kita ngemetikin dari hutan tuh, dibikin gelang, dibikin kalung, terus dilukis. Pokoknya jujurnya dilukis. Apapun medianya. Dilukis juga kan jadi. Apapun medianya. Pokoknya dilukis. Nah dari itu semua sebenarnya semacam visi misinya IWP itu apa sih? Ya kita pengen menyatukan pelukis-pelukis yang tidak terlihat gitu ya. Seperti ini ya, Telina ya, ada Ibu Lina. Ibu Lina ini kan mengajar di SD. Kan beliau juga kan mengajar di SD kan melukis ya. Ayo kita gabung gitu. Jadi wawasannya lebih luas. Gitu. Jadi salah satu anggotanya ada yang sebagai guru. Ada yang sebagai guru, ada sebagai dokter, ada yang banyak lah. Bukan ibu rumah tangga aja. Bahkan termasuk ibu rumah tangga juga ada? Ibu rumah tangga banyak juga. Banyak sekali? Juga. Nah kalau apakah ketika ya acara lukisan, jual, lelang segala macam itu, apakah penghasilannya semua untuk mereka? Atau ada nilai-nilai sosial charity-nya misalnya? Ya jelas ada charity-nya lah. Selalu ada? Ada. Untuk lu.
Charity ada charity-nya juga gitu. Nanti dipotong berapa persen. Oke. Nah, nanti kita kumpulin uangnya, baru kita kasihin ke anak-anak yang memang kurang mampu ya, untuk beli sepatu, beli apa segala macem gitu. Nanti ada bagiannya. Oke. Nah, apakah ada nggak semacam program untuk semacam melakukan tindakan regenerasi misalkan? Yang tadi dibilang kan, oh HIPI mah para ibu-ibu yang udah sepuh dan seterusnya. Apakah tidak kepikiran untuk nebarin virus ke generasi mudanya? Ada sih. Ada tindakan-tindakan seperti itu. Ada. Oke. Ada pasti. Makanya kita buka buat siapa aja yang mau masuk IWPI, nggak usah malu-malu. Yang penting hobi dulu lah. Kalau udah masuk boleh keluar nggak? Keluar masuk gitu. Iya. Aduh sih gak naon ya. Ya apa sih? Iya kan aku cuma nanya kalau udah. Atau kalau gitu siapa yang mau tanggung jawab? Aku kan cuma pengen tahu aja kalau udah masuk boleh keluar nggak gitu. Ya harus dikeluarin, masa dimasukin dulu. Kacau. Nah. Mana Witan? Ya beren. Nah, dari yang tadi yang penasaran itu dari visi misi gerakan IWPI. Karena kan hari ini saya pikir hampir pada setiap profesi ketika tidak ada support system komunitas apapun itu pada akhirnya bisa mati dengan sendirinya, Ya. gitu kan? Berbeda ketika terikat dengan hadirnya sejumlah komunitas, Ya. gitu kan ya? Karena dengan institusi yang ada semacam sekolah misalkan atau bahkan lembaga yang apapun itu yang concern di bidang seni sekalipun ketika ada tidak basis-basis komunitas-komunitas itu bisa jadi tidak akan semarak mungkin ya kurang lebih seperti itu. Nah, dari itu semua kan tadi programnya udah ketahuan nih. Ya. Lalu dari semua program-program itu yang hari ini di tahun ini aja misalkan di tahun 2006 Iya. yang menjadi yang dekat goalsnya ya. apa? Yang waktu dekat ini kita mau ngadain pameran memang khusus IWPI ya. Oke, khusus keanggotaan. Khusus keanggotaan. Tapi kita mau bergabung, mengundang IWPI Jakarta, IWPI Surabaya, gitu semua kita undang. Kantor pusatnya di mana IWPI? Bentar, karena udah pindah. Oh, udah pindah. Kok nggak bilang ke RT RW? Nanti habis gitu ke Lebek. Ya, bener. Jadi dulunya kan di Tengku Umar ya. Teku Umar. Ibu Pri. Oke. Nah sekarang sementara ini di Istana Regensi ya. Di Jalan Husen. Oke. Di rumahnya Ibu Nani. Home base-nya di sana sekarang yang di Bandung. Ya. Kalau yang pusatnya di Jakarta. Di Jakarta. Total anggota berapa ratus sekarang? Kalau di total ya, kalau di Bandung aja 45 ya, udah menurun. Kalau dulu banyak sih. Oke. Kalau di Jakarta Kenapa menurun? menurun karena ya Udah pada sepuh dan meninggal di antaranya. Makanya itu gue bilang kenapa nggak pamerannya di akhirat. itu makanya kita mau ke sana nunggu Kang Ustadz dulu gitu. Kan kolektornya ye. Oke, di Bandung ada 45 orang. Ya. Di Jakarta? Saya kurang tahu deh. Yang tahu mungkin Bu Nani ya. Oke. Karena Di Surabaya? Kurang tahu juga. Kurang tahu juga. Bu Nani Oke. mungkin yang lebih ini karena beliau kan bolak-balik. Sekarang juga kan beliau lagi ada di Jakarta. Gitu. Nah, kalau misalkan kalau kayak event nih, misalkan kalau anak-anak motor ada istilah kopdarnya kayak Ya. gitu kan ya. Entah itu seminggu sekali, entah sebulan sekali misalkan ya. Nah, kalau IWPI pola-pola kopdarnya tuh kayak gimana biasanya? Kalau ada kopdar sama IWPI. Iya, kita ngadain lukis bareng gitu. Mengadakan lukis bareng di mana di Taman Budaya kah, di mana nanti kita cari sendiri. Kita cari yang memang benar-benar pas gitu tempatnya karena kan muat orang banyak gitu loh. Oke. Bisa muat orang banyak karena kan bawa tripod dan segala macam. Oke. Sementara ini sih di OSS. Oh, biasanya di Siliwangi itu. Siliwangi. Oh. Karena kan bisa ngelihat langsung on the spot hutan. Ya, ada ruang pamernya langsung sekaligus di sana ya. Melukisnya Ya, bukan melukisnya bisa di mana dalam. saja. Iya. Langsung dipamerkan di situ.
Kalau disebut keanggotaan termuda misalkan di umur berapa? Eke. Oh ya, itu teh. Kerja-kerja. Mana Bintan? Saya bener. Berada. Ini yang menjadi sangat penting menurut saya bahwa totally nilai-nilai keindahan adalah bagian dari sejatinya yang Allah sukai, karena Allah yuhibbul jama, sangat mencintai nilai-nilai keindahan. Artinya lukisan hanyalah salah satu hal bagaimana kemudian ekspresi manusia dalam tanda petik menirukan kemampuan sang pencipta. Makanya kemudian kata ada salah satu filsuf dari Pakistan, Syed Muhammad Iqbal, sejatinya manusia itu bagian dari semacam pantulan cahaya ilahiyah. Kenapa? Karena ada nilai-nilai ilahiyah yang masuk kepada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ilahiyah. Makanya kemudian manusia itu bisa mencipta sesuatu, sebagaimana halnya sang pencipta bisa menciptakan banyak hal, gitu. Nah, dalam urusan cipta-mencipta ini yang kemudian kenapa tidak setiap hal kemudian difahami sebagai seni? Kenapa? Karena kemudian kadar nilai keindahan itu dalam bahasa manusia itu sangat subjektif, sangat subjektif. Tapi esensinya adalah yang namanya manusia seperti halnya Tuhan sangat menyukai nilai-nilai keindahan. Baik itu dalam ekspresinya lukisan, ekspresinya dalam musik, ekspresinya dalam mengkreasikan apapun. Karena yang kita cari adalah nilai-nilai keindahan. Betul. Nah, tapi ada perspektif yang lain. Ketika orang mencari sesuatu yang dianggap yang chaos adalah yang indah, misalkan. Yang chaos adalah yang indah, seperti hanya orang kemudian mencari yang harmoni itu adalah yang indah. Tapi paradoksnya ada orang yang mencari yang chaos itu sebagai keindahan. Nah, kira-kira cara pandang teman-teman IWPI dalam melihat suatu keindahan itu seperti apa? Karena saya pikir saya punya pengalaman ketika berkenalan, bersinggungan dengan teman-teman yang ada di Jelekong, itu saya kagum banget saat ketemu dengan orang-orang Jelekong itu. Nenek-nenek masih pakai BH pada masanya gitu ya, pakai sarung, ngalukis geus make palet gitu. Wah, nenek-nenek di usia hampir 70-an seingat saya, melukisnya udah pakai palet. Terus kalau genrenya kan genre mau indie ya, kalau Jelekong itu yang saya lihat. Ya, bagi saya sebagai seorang penikmat, keindahan tidak hanya melihat dari hasil karyanya, tapi bagaimana dia berproses, itu semua menjadi bagian dari keindahan itu ya. Akhirnya bagian dari proses itu keindahan. Nah, di kacamata IWPI terlebih ada nilai-nilai tadi proses pemulihan itu ceritanya gimana? Apakah ada kisah khusus nggak, misalkan gara-gara dia pensiun kemudian dia misalkan stroke misalkan, terus kemudian diajak sama IWPI untuk gabung melukis, akhirnya menjadi sembuh. Gimana? Ada ceritanya yang gitu juga ada. Ya udah ceritain atau kamu gitu udah diceritain barusan. Udah. Berarti aku yang cerita. Udah diwakili. Jadi suatu ketika ada Ma Ono yang tengah kesulitan hidupnya, ya, Ma Ono, Ono Leho. Jadi gini, membantu juga sih, membantu juga kan, karena kan nggak semua orang ada ya. Oke. Ada apa? Turun naik gitu. Ada suami. Apa tangganya? Ada suami. Turun naik apa itu, tangga? Turun naik tuh, turun naik. Nggak semua orang itu ada cuan lahnya. Oke. Jadi kadang di atas, kadang di bawah. Apa itu? Ya kita. Oke. Jadi kadang di atas, kadang di bawah hidup itu kan. Nah, bagi yang tidak ada ini ya, mereka bisa melukis, ayo gabung yuk, gitu loh. Ada pekerjaan nih, gitu. Karena mereka sudah tidak mampu lagi untuk bekerja yang lain. Oke. Ya, ini ada satu wadah buat ibu-ibu berkarya. Tapi karya ini kan bisa dijual gitu.
Dan bukan hanya lukisan di kanvas aja. Ya itu ya kayak tadi jadi batik, jadi kebaya, di apapun kebaya, itu. Jilbab misalkan. Jilbab Oke. gitu, kayak gitu, sepatu dan lain sebagainya lah. Mhm. Gitu itu kan jadi membantu keuangan mereka juga. Oke, nah bisa diceritain nggak tadi, karena kalau saya tertarik kepada bagaimana melukis difahami bukan hanya sekadar menciptakan sesuatu, melukis bukan hanya sekadar meng-create sesuatu, tapi lebih kepada tadi nilai-nilai ada kebaikan terapinya. Iya, ada terapinya. Misalkan ada nggak kisah yang terjadi di teman-teman IWP itu, misalkan dia jadi merasa sembuh karena dengan melukisnya, misalkan prosesnya seperti apa, ada berapa lama gitu? Iya, ini kebetulan adalah ya ibu ini memang lagi terapi ya, memang tangannya gemetar gitu. Terapi. Dan ketika gemetar gara-gara lihat saya, nggak usah perlu gemetar. Belum juga ngelihat, nggak usah. belum juga Biasa ngelihat. aja, nggak usah. Tapi pasti ngelihat fotonya juga kemarin udah gemeter. Udah gemeter. Pengen datang, tapi gimana gitu. Gitu. Lihat fotonya aja loh, udah gemeter gitu ya. Kita siapin baju apa gitu, mau datang gitu. Biasanya gini, kalau kita pameran itu pakai batik, pakai kebaya. Karena wardrobe-nya pakai kebaya gitu. Semua pakai kebaya. Gitu. Yang kembali lagi yang tadi ya cerita yang gemeter tadi. Jadi ketika dia melukis bareng sama kita itu nggak tahu kenapa tiba-tiba agak gemeter gitu. Kan saya udah pergi, itu udah gemeter. Oh gitu? Iya. Kapan perginya? Kemarin. Enggak. Kan balik lagi, kan bisa keluar masuk. Oh iya benar. Jadi judulnya memang temanya keluar masuk. Oh jadi ada sampai pada level si ibu itu kemudian dengan membiasakan diri melukis. Jadi gitu akhirnya, kan, yang akhirnya setelah itu dia di rumah melukis gitu. Terus pengen lagi bareng lagi gitu. Terus nanti terapi lagi di rumah sendiri melukis. Nanti diberesin lukisannya yang belum beres, diberesin lagi kayak gitu. Dituntasin. Sembuh aja, HPR. Ada yang udah beres juga ada. Nah kalau kamu kasus terapi apa sih nggak sampai gabung ke WPI? Aduh, pusing. Terapi apa Maksudnya ya? benefit apa yang kamu dapat ketika kamu ada bersama teman-teman di WPI? Aku suka membahagiakan aja. Karena beliau-beliau ini ya seperti udah banyak oma-oma segala macam gitu ya. Aku pengen jadi oma. Jadi aku melihat oma Ola. Jadi seperti ibu sendiri aja gitu ngelihatnya. Jadi gitulah. Jadi kamu di IWP itu bukan hanya sekadar akhirnya kan melebar, nggak dalam artian nggak hanya sekadar urusan melulu melukis, tapi kamu punya keluarga baru di sana, punya banyak baru. Orang tua di sana, gitu kan ya? Iya, dengan banyak cerita-cerita dari beliau-beliau, itu kan buat saya sangat ilmu yang sangat berharga ya, cerita-cerita dari beliau itu yang saya belum alamin gitu, yang Allah belum alamin gitu. Dari sekian banyak yang kamu tangkap, ada nggak yang bisa diceritain, yang kamu menarik, yang bisa kamu ambil hikmah dari para oma-oma yang berlukis itu? Banyak sekali sih. Satu aja, gue minta banyak. Ceritain satu aja. Kalau satu nanti yang lain cemburu. Tiga. Karena kan gini, mereka tuh sudah, maksudnya beliau-beliau itu kan sudah banyak aku nggak diceritain sama kamu gitu kan. Beliau kan udah oma-oma. Jadi kalau Ola cerita satu, yang lain cemburu. Nanti Ola cerita ini, yang lain belum. Ya udah cerita yang lain. Wah, dari 24 ini cerita semua dirangkum aja ya. Ya, dah itu rangkuman dia. Ya itu. Kalau dirangkum ya ceritanya ya gitu deh. Enggak gitu. Oh enggak. Ada aja pokoknya. Ada. Pokoknya mah ceritanya mah turun naik wes itulah. Pokoknya namanya turun naik maju mundur. Pokoknya luar biasa lah. Oke, bagi Ola sendiri kan yang saya tahu Ola tuh nggak hanya urusan mediumnya lukis. Pada masanya Ola juga bahkan kulit manusia jadi kanvas. Nah, yang membedakan antara kanvas kain dengan kanvas kulit manusia ketika mengkreasikan menjadi suatu keindahan, itu apa? Pengalamannya gimana? Pengalamannya, bedanya? Ya. Bedanya kalau di kanvas itu kan bisa dihapus. Kalau di kulit kan nggak bisa. Itu. Kan ada removal tato.
Ya masa habis di tato nih, terus dihapus dulu, gak bisa tuh, harus disembuhin dulu. Kan air gue patlotnya di karetan si dua. Nah, gak bisa. Itu bedanya, sulit. Karetnya dengan karet gelang. Gak bisa. Pakai cidu gitu. Ciduhan. Cidu sat. Kan pakai ieu ditato Oh, iya. pakai sugus naon bare teman Yosan Gam. Wah itu bau ajig gitu. ada ide baru tuh. Ada ide baru kalau kayak gitu. Oke. Kita mau buka tadi ya, berhubung cerita barusan, kita mau buka siapa yang mau kerja gajinya 100 juta. Ya itu tadi. Tugasnya apa? Ngelel. Kan buat ngapus. No, daftar no. Ya, cocok deh. Cocok. Jadi lebih sulit sih. Oke. Lebih sulit. Lebih sulit di kulit Lebih menggambar sulit, itu. jelas, karena kan tanpa penghapus ya. Tidak bisa dihapus. Harus jadi langsung. Harus jadi langsung. Harus jadi langsung hari itu juga. Tapi aku punya contoh yang gagal. Mana? Punya tuh. Iya, dia mah gagal semuanya. Memang produk gagal dia mah. Ya, dia mah tadi juga menabrak. Nah, kalau disebut ada nggak sih program unggulan di IWP itu apa aja? Karena bisa jadi ini yang bisa menjadi teman-teman yang lain tertarik untuk bergabung karena kata kuncinya tadi ya, ada sisi nilai-nilai kebaikan terapisnya. Terapis, gitu kan. ya. Nah, program unggulannya apa sih di IWP itu? Program unggulan di program Unggulannya di WPI. Ya itu tadi, jadi membantu teman-teman, membantu beliau-beliau yang memang lagi di bawah ya, gitu kan. Pasti butuh uang untuk anak cucunya, sekolah dan segala macam. Jadi bergabung dengan kami, don't worry lah pokoknya mah. Ada biaya pendaftarannya harus bergabung? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya pokoknya punya hobi aja. Punya hobi yang sama, diantaranya melukis. Ya. Nggak perlu dia bisa melukis, nggak apa-apa. Oke. Nanti juga bisa sendiri kan bergabung dengan kami, melukis bersama. Nanti juga pasti kami saling mengajarin. Ketika bikin pergelaran, pameran misalkan, yang mengurus itu teman-teman IWPI sendiri atau melibatkan vendor yang Tidak. lain? IWPI sendiri, semua berdiri sendiri. Wow, berdiri IWPI. sendiri tapi banyakan. Jadi berdiri Iya, banyakan dong. Berdirinya rapat-rapat gitu. Maksudnya dari IWPI sendiri gitu. Iya, Ri. Nah gitu. Di sisa akhir tahun ini ada berapa event yang akan dilakukan teman-teman IWPI yang direncanakan kira-kira? Jadi Ola mau bikin nih. Nih Ola nih sendiri mau bikin memang Pameran tunggal. Bukan Bareng-bareng. pameran IWPI. Tapi di sana nanti ada keseniannya juga. Apa gitu. aja? Ya ada kan beliau-beliau juga ada penari juga, mantan penari juga gitu kan. Ya nyanyi juga, suka nyanyi juga gitu. Ya semuanya lah gitu. Ada keseniannya, ada karindingnya gitu. Jadi digabung lah. Jadi pameran bukan hanya pameran lukisan aja. Oke, tidak hanya lukisan aja. Tapi ada musiknya juga. Musik, tari. Ada tarinya juga. Dan ibu-ibu kan jarago jaipong juga gitu dulunya. Kenapa enggak kita ini juga gitu. Oke, terus di teman-teman IWP itu bikin semacam apa namanya itu semacam ada nggak program semacam pembinaan misalkan? Ada pasti Ada. ada buat yang baru-baru. Ada. Terus kita juga menerima kalau misalkan ada anak-anaknya itu kan buat generasi kita nanti selanjutnya gitu. Yang muda-muda yang masih kecil, ayo gabung gitu. Terus masing-masing di anggota itu selain Ibu Barli ya, selain keluarga Barli, di luar beliau ada yang punya sanggar-sanggar lukis lagi yang lain misalkan. Yang juga mereka sehari-harinya juga misalkan ya buka course misalkan. Buka kursus.
Sejauh ini Allah kurang tahu ya. Mungkin ada, Oke. gitu, mungkin ada. Terus mereka juga banyak keinginan ya untuk bikin galeri masing-masing gitu, pameran di galeri sendiri gitu. Ada sih. Kemarin Allah cerita sama Teh Lina ya, Teh Lina cerita pengen bikin pameran sendiri dengan gaya sendiri gitu. Terus banyak juga lukisan-lukisan beliau-beliau yang ada di rumah sakit bersalin. Ada. Karena kan bisa jadi nanti kolaborasi dengan rumah komunitas itu ya, Bisa, bikin bisa. event lukisan, ngegambar, hasil karyanya nanti bisa diaplikasikan untuk penyelesaian Masjid Kubanya. Bisa. Rumah komunitas yang di Aljasari. Bisa. Bisa seperti itu kan ya? Bisa. Oke. Bagus. Itu bisa diagendakan tuh, tolong Nono agendakan, catat tahun 2035 itu. Abis ini aja. Abis ini gas. Oke, siap. Saya lain. Mana Witan? Ayo Madun. Ada nggak pengalaman yang sangat personal yang Teh Ola rasakan selama bergabung dengan teman-teman IWPI? Yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Selain urusan tadi nilai-nilai kekeluargaan yang luar biasa, misalkan, ada nggak yang lain? Ya itu tadi sih ya, dapat cerita gitu ya. Ya buat Ola sih itu ilmu ya. Jadi kita mesti beliau-beliau kan sudah berapa lama, berapa periode gitu kan. Oh jadi begini, terus jadi Olanya jadi hati-hati gitu loh. Karena? Ya karena pengalaman-pengalaman. Kenapa nggak kepala-kepala gitu? Hah? Kan hati nggak kelihatan. Kelihatan atuh kalau dia Harusnya langsung kepala kamu, kepala atau tangan tangan kamu gitu. Kenapa harus hati-hati? kepalan tangan. Kenapa harus Wanita hati-hati? Indonesia. Ya kan karena ada beberapa cerita ya. Jadi yang menariknya di sini buat Ola ya, ketika bergabung dengan IWPI itu, yaitu tadi ada dosen dari ITB ya, Oke. mereka memberikan edukasi yang bagus ya, menambah ilmu untuk di lukisan juga gitu. Terus harus kemana ini, terus kuratornya seperti apa, itu kita dapat ilmu itu sih dari mereka juga. Mereka yang punya Beliau-beliau. kemampuan di kuratorial juga ada? Ada, Oke. ada di lulusan ITB ada. Oke, wow. Dosen ITB. Mungkin saat ini masih jadi dosen mungkin. Oh, Beliau. wow. Walaupun sudah sepuh masih keren lah. Pokoknya mah IWPI mah. Ada nggak bawa karyanya nggak, atau bisa diliatin karya yang mana? Misalkan dilihat di mana? Misalkan kalau misalkan teman-teman pengen tahu lihat karya-karya hasil dari di IWPI. IG aja. Oh, ada di IG-nya. IWPI Ada di IG-nya. ada. Websitenya ada nggak? Ada. Warungnya ada nggak? Warung nasi. Maksudnya kan kadang-kadang ada galeri yang sifatnya by event, tetapi ada yang disimpan sebagai koleksi IWPI. Nah, itu disimpan ada. di mana itu? Itu di tempatnya Bu Nani. Yang di tadi sekretariat yang sekarang. yang di Museum Barli itu. Beda lagi? Bukan. Bukan. Di Jalan Husen. Oh, di Husen. Itu sementara ini. beberapa di tempat itu ada karya-karya teman Ya, semua IWPI di sana. Ya. Oh, jadi teman-teman yang mau membeli atau menjadi koleksi juga silahkan untuk langsung datang Ya, lihat silakan. karya. Mau langsung ke masing-masing juga boleh. Nanti mau lihat eventnya juga boleh. Nanti kita gandeng. Nggak apa-apa nyebutin gitu. Boleh gitu nyebutin. Apanya? Kita gandeng. Ulah gandeng, torek aing bisa torek. Kita gandeng. Mana tangannya? Kita gandeng. Oke. Kita gandeng. Jarum super. Jarum coklat, maaf. Oke. Kita gandeng jarum coklat. Oke. Gitu. Dalam waktu dekat ya mudah-mudahan ya. Doain Itu aja. rencananya eventnya di mana? Di Taman Budaya. Taman Budaya Dago. Tihos. Yes. Oke. Kalau Teh Ola sendiri gabung di IWPI udah sejak Saya tahun penjajahan? Baru 2 tahun lah. Oke. Baru. Yang pertama kali tertarik gabung di IWPI apa? Ya karena dulu
dulu kan Ola gabungnya sama Forkis, forum Forkis itu banyak laki-laki, di Oke. SOS kebanyakan laki-laki. SOS. Pengen lah gabung sama IWPI ya, Ya, sama. kayaknya gimana gitu ya, kita pakai kebaya kan, Oke. ini siga cewek banget gitu lah ya, Oke. cewek jalan dulu gitu, ya, jalan dulu kan cantik-cantik gitu ya. Oke. Maksudnya berkebaya itu asik gitu. Jadi baru ngerasain berkebaya asik dengan melukis dan berkebaya. Oh, jadi dress code-nya memang dalam mereka ketika melakukan performan melukis bersama itu Iya, berkebaya. Pakai kebaya, pakai kebaya. Terus ketika pameran pun pakai kebaya. Wow. Kebaya Wow, dress code. wow. Keren. Mana Bidan? Ada yang mau berpulang ke rahmatullah? Bertanya maksudnya. Silakan, ada yang mau bertanya tentang IWPI dan segala hal-hal ihwal tentang IWPI atau apapun yang dilakukan teman-teman IWPI. Ya. Sok atuh nanya. Kira-kira kalau ngomongin ini, Teola, ketika Ya. ngomongin karya-karya kebanyakan misalkan, bedanya antara karya-karya dari orang-orang Bandung misalkan dengan karya-karyanya orang-orang Jakarta atau Surabaya, overall yang Teola tahu seperti apa sih? Ada yang membedakannya enggak? Gitu. Ya pasti kan karakternya pelukisnya masing beda-beda. Ya, oke, secara personal ya, oke. Garis semua bagus. Semua bagus sih. Garis ini bagus. Nah, Cuma garis doang bagus. warna. Warna coret gini merah juga bagus. Ada yang jelek enggak? Nggak ada. Lukisan itu gak ada yang jelek. Oke. Nggak ada. Garis set titik aja udah gambar kan. Oke. Itu bagus. Kalau Oke. menurut Ola ya. Oke. Nah, silakan. Yo. Coy, zi. Ya angin. Eta mah kode candahar tah mah. Mana Witan? Ayo, Bun. Izin bertanya Tad. Yo. Saya mau nanya ke Teh Ola nih. Teh, saya mau nanya. Yes. Nanyakan. Jadi udah siap? What? Saya mau nanya soal IWPI itu komunitasnya itu kegiatannya selain Melukis. membuat galeri lukisan itu, terus ada lagi nggak kegiatan yang lain kayak misalkan kegiatan sosial Oh iya jelas ada tadi udah kayak dijelasin. seperti itu. Charity. Nah, keduanya tujuannya IWPI itu sebenarnya apa, dan yang mau ikut menjadi anggota IWPI itu dari kalangan apa aja gitu, atau ada khusus atau gimana? Enggak, bebas aja sih. Oke. Bebas aja. Yang penting dia wanita. Yang penting dia waria. Wanita. Wanita. Dan bisa Jadi berkebaya. Ya pasti wajib pakai kebaya lah Wajib ya. berkebaya. Oke, mun teu boga jadi kudu meuli heula. Itu dia ceritanya masing-masing. Enggak lah, kita juga bantu lah, saling bantu. Itu kan ada uang kas, kita saling bantu. Oke. Tadi udah jawab ya? Langsung dijawab gitu aja. Lah, tadi kan udah jawab di yang pertama tadi kan. Nggak nyimak sih. Nah, dari sekian banyak teman-teman yang melukis itu, misalkan rata-rata lebih ke surrealis kah atau apa-apa kayak gitu-gitu, ada nggak? Enggak Pemetaan banyak. seperti itu. Enggak banyak sih, semua karakter ada. Kesulitan yang ditemukan di teman-teman IWP apa aja? Yang barangkali nanti teman-teman yang mendengarkan atau yang menonton ini bisa, wah aku bisa support ininya, support ini. Kendala-kendala dalam IWPI misalkan. Biasanya apa? Iya, kadang-kadang gini ya, kan uang kas tuh nggak selalu ada ya kadang-kadang. Oke. Kalau ada pameran nih di Jakarta, misalkan bayar nih, Ya, ada beberapa orang yang mau ikutan nih, ya. udah mau bayar, nanti pengirimannya juga Harus ngeluarin kocek harus sendiri. dibagi sendiri. Sedangkan lukisan ini kan belum Tentu laku. belum Oke. kejual mereka, belum. Oke. Maksudnya lukisan yang lain-lain ini belum kejual, jadi mereka belum bisa Oke. bayar itu gitu. Itu sih kendalanya mah. Makanya kita butuh donatur. Oke. Lebih butuh donatur atau sebenarnya lebih banyak event yang bisa nge-up itu? Iya, untuk bikin event.
Oke. Sponsor lah ya untuk Terus bikin event. maksud saya ketika satu-satunya media untuk ngejual itu apakah cuma di pameran aja atau kayak sekarang bisa ngejual di TikTok kayak gitu misalkan? Aku punya lukisan gini-gini, itu dilakukan kayak gitu? Itu belum, nanti sama Ola memang rencananya mau live ya. Oke, live langsung streaming. ketika beliau-beliau nanti melukis bareng, Nah, Ola mencoba bikin live TikTok. live langsung. Oke, sambil di bisa sosmed nawarin semuanya. ini lukisan Iya. ibu ini Iya, iya. tentang ini dan Iya. seterusnya Iya, gitu kan. iya. Bisa pasang harga segini Iya, seterusnya gitu. iya. Itu belum dilakukan. Mau dalam waktu dekat Ya kan ini. belum berarti. Kan program. Iya, oke. Programnya. Nah, artinya jadi sejauh ini lebih kepada pola penjualannya tadi by event, Iya, by iya. pameran. Iya, by pameran. Oke. Heeh. Terus tadi kan nanyain ya, Ciogi, Cono. Cono tadi Cono- nanyain. Cono Leho. Cono. Jadi gini, tidak ada batasan untuk masuk ke IWPI, maksudnya usia tidak ada Oke. batasan. Mangga. Kalau dia baru lahir sekalipun, Untung yang penting atuh, dia kalau enggak. kene. Berarti ada batasan berarti. Maksudnya, ya pokoknya mah yang udah bisa nulis ya, bisa umur 5 tahun udah bisa nulis, ayo Ya. masuk ke IWPI. Itu Tapi dia paling nggak mudah bisa lah pakai kita. kebaya belum gitu. Bisa, nanti kita kasih Diajarin, kebaya. oke. Itu kan lucu ya. Oke, jadi siapapun teman-teman perempuan yang mau bergabung IWPI pada dasarnya gitu kan ya. Nanti Ya, ketika tapi dia, wanita ya. ya kan aku bilang perempuan. Ya, perempuan sama wanita Beda beda, nggak ya? sih? Beda tuh. Apa bedanya? P, ini W. Oh iya benar. Wanita. Ikatan Belakang. Wanita Pelukis Indonesia. Oh, jadi Kalau harus di IP, wanita, perempuan nggak boleh? IP. Jadi IP. Iya, jadi Ikatan Perempuan. Jadi harus wanita ya, nggak boleh Iya. perempuan. Ya. Kan IWPI, ya, Ikatan betul. Wanita. Jadi yang dirinya Pelukis merasa Indonesia. wanita boleh gabung, yang merasa dirinya perempuan nggak boleh. Ya, karena Oke. di sini IWPI. Oke. Bukan IP. IPPI, bukan IWPI. IWPI. Kita bikin Iya, jadi IWPI. syaratnya harus sebagai Ikatan wanita. pria. Ya, boleh. Dan ada proses macam-macam bagi anggota baru, ada semacam proses pendampingan nggak Oh iya, sama teman-teman WPI? pasti. Pakem-pakemnya apa aja sih yang ada di WPI? Ada nggak pakem-pakemnya mesti A, B, C, D, F, G? Selain tadi kan, oh ya setiap pameran misalkan dress code-nya kebaya, misalkan. Yang lainnya ada nggak pakem-pakem yang lain? Nggak ada lah, yang penting mah bawa kanvas dan alat tempurnya, cat. Ini bawa sendiri masing-masing. Oke. Gitu. Kan kalau pelukis kan senjatanya itu. Iya. Harus bawa masing-masing. Jadi di luar itu semua well ya, Iya. bebas. Yang penting tadi sesama wanita, Iya. kecuali perempuan nggak boleh, Iya. harus wanita gitu kan ya. Wanita. Punya alat tempur sendiri, Iya. dan itu nanti ada dibersamai sama teman-teman. Gitu. Iya, dan ini harus izin dulu sama yang punya suami, ya izin dulu gitu kan. Jangan sampai nanti ada masalah sama kita gitu. Oh ada, pernah ada yang kayak gitu. ada kayak Nggak ada gitu. sih, kita cuman jangan sampai. Preventif, Kan preventif. gitu. Ah. Menurut cerita-cerita dulu mah gitu, jangan sampai mengganggu rumah tangga. Oke. Gitu. Message apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan di IWPI dengan hiruk pikuk negara kita hari ini, dengan perjuangannya di seni lukis itu? Pesan apa sih yang ingin disampaikan? Pesan-pesannya ya. Hah. Saya nyontek boleh nggak sih? Boleh. Kalau aku sih langsung aja pesan nasi goreng gitu kan. Pesan kupat tahu ya. Kita bacakan buru. Message yang mereka ingin sampaikan gitu kan ya. Jadi ada kepekaan visual ya, intuisi dan rasa empati yang khas yang lahir dari ruang domestik, hubungan antar manusia ya, atau perubahan yang dialami masing-masing. Semua itu mengalir ke dalam warna, sapuan kuas, dan pemilihan subjek di lukisan Naon eta tersebut. teh? Hah? Teh ingat sih. Ya mah ada maca unggul we, pokokna mah gaya we, pokokna mah aya visual gitu nya. Oh. Ya, gitu. Sejauh ini sudah ada berapa ratus karya yang diatasnamakan sebagai produk IWPI? Terdata nggak? Terdokumentasikan nggak dengan itu semua? Ada, cuman saya kurang tahu karena kan Oke. baru ya. Mungkin Bu Nani bisa jelasin. Nanti next lah Bu Nani. Ya silakan Bu Nani, silakan. Ibu Nani. Oh ya maksudnya udah banyak ya, karena masih Ya, kayak di Bandung aja ada 45 anggota misalkan yang hari ini. Iya, sekali misalkan seminggu ada 4 kali
bareng-bareng melukis kan. Dalam seminggu Iya, dalam seminggu kadang-kadang. ada 4 berapa? 4 kali ya kita 4. melukis bareng. Oh. Tapi itu udah berapa karya tuh? Kalau sebulan dikali kan Itu bisa berapa? geser-geser di rumahnya teman-teman itu, giliran atau di lokasi disepakati biasanya. Biasanya sih langsung dipamerkan di situ juga, siapa yang mau beli. Kalau ada PR ya dilanjutkan di rumah, nanti pas pameran baru dipajang gitu. Gitu diikut sertakan di pameran. Karena yang menurut saya sih yang paling penting dengan hadirnya IWPH ini kan justru bisa bisa bersedia berkolaborasi dengan sejumlah lembaga pendidikan, bisa sekolah Ya, berbagai ya. jenjang. Karena saya pikir virus-virus kemampuan mengkreasikan sesuatu dalam hal ini adalah lukisan, terlebih dengan semangat keindahan, semangat harmoni, ini kan bagian dari apa ya, identitas bangsa, Iya. gitu. Nggak pakai T ya, identitas bangsa nggak pakai T ya, Iya, gitu kan. bangsa. Bangsa gitu ya. Oke, mana Witan? Ayo beren. Itu dia obrolan kita di sore hari ini, karena sedikit lagi ada berkumandang. Mudah-mudahan dari obrolan yang simple, sederhana, penuh dengan kopi dan asap yang lainnya, ada kebaikan di teman-teman. Yang penting adalah jangan pernah berhenti menciptakan keindahan, karena Allah Maha mencintai keindahan. Gue Ami. Olah mana lo? Mana Witan? Ayo beren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manawitan! So soaked in the sweat and the blood of those who died while corrupt